أسأل الله العظيم أسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه علمنا وبه شيخنا سيدنا صلاة الفاتحة إلى حضرة النبي لجميع شيخنا ومعلمنا والدنا ومحدنا والمسلمين خلوصنا المؤلف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات وخليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Adab-adab masuk ke dalam tandus WC. Yalah batasnya. Halaman 25. Jadi masuk ke WC ini kita hari-hari Bang lah. Jadi ada adab kadakarasaan, bila beradab maka mempunyai nilai lebih dalam pandangan Allah. Jadi manusia itu yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya adalah ada nilai lebih dalam pandangan Allah. Yang pertama niatnya, yang kedua adabnya. Jadi orang yang niatnya bujur itu keutamaannya lebih tinggi nilainya dalam pandangan Allah. Imbang itu yang kedua adab, cara inya manggawi itu pun menjadi nilai tambah dalam pandangan Allah. Lu apabila engkau mau masuk ke dalam tandus ini ya WC, jamban masuk juga, untuk menunaikan hajatmu maka dahulukanlah kakimu yang kiri. Mun ada batis kiri lah. Nah, mun kanan aja berisi paksa. Dan ketika engkau keluar daripada WC itu, maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Dan janganlah engkau membawa sesuatu yang ada pada sesuatu itu tulisan berupa nama Allah Ta'ala, nama Rasul-Rasulnya. Nah, kada boleh dibawa. Tapi munnya misalnya ditinggal di luar, ini lain di rumah kita misal. Amun di rumah kita kan kalau kita mandak ya kalau. Amun kita di perjalanan, ditinggal di luar kalau hilang. Nah, maka dengan sangat terpaksa garis miring darurat boleh aja dimasukkan, cuma jangan terbuka, tertutup. Andak di kantong tertutup lawan kantong gitu nah itu boleh ya darurat narannya. Nang kayak jimat kah, wapak kah, apakah, utas kah, cincin kah, kayak cincin kan, nah cincin yang kayak dikumpul kita tuh. Itu mun digantung di luar pada katujuhnya yang mengambil. Ya kalau nah maka cincin ini karena kita di dalam WC dilepas tapi dibuat ke kantong. Nah, tertutup narannya. Tetap dilepas juga, kita gantung di luar kan bisa hilang ya kalau. Kan lain zaman loh ini ya Allah. Oh ini bagamis kan jadi maling pian. Jadi lain zamannya. Dahulu bahari ulun. Kawan pangalah kejadian. Cuma ulun melihat di situ kejadiannya. Potongan santri itu Bang. Jam sepeda lah aja. Jar yang kawan yang ini walaupun potongan wala tapi nya baik hatinya, ayo yang pakai aja nya. Sekalinya selalu. Ya kalau. Nah, ya kalau jadi kita kadang-kadang melihat
apa jurang tuh narannya itu, karungkong. Kada kau melihat karungkong. Bersangka jahat hukumnya haram, waspada hukumnya wajib. Kita waspada tuh mengamalkan fikih, bersangka baik mengamalkan fakta tasawuf. Jadi tetap bersangka baik tapi gunakan jalur-jalur kewaspadaan. Nah gitu. Sebab mulai zaman Bahari, zaman Nabi sudah maka itu tuh. Lagi zaman yang para kiamat nih. Jadi janganlah engkau membawa sesuatu yang ada padanya nama-nama Allah tertulis di situ ataupun nama-nama Rasul. Termasuk juga tulisan-tulisan Al-Qur'an. Nah itu. Dan jangan pula engkau masuk ke dalam tandus itu dengan keadaan tidak menutup kepala. Nah, ini jarang sudah ini kita menggawi. Mun Bahari waktu zaman Siti Nurbaya masih nampak. Zaman Datu Maringgi orang bala hendak masuk ke wis itu bakupiah kah, paling kada kupiah kuboy kah bapak atau bandok kah ya kalau itu diantara manfaatnya kada panggaringan. Atau jangan juga tidak berkasut, tidak memakai alas kaki aja kita. Nah ini sama juga kita jarang kita laksanakan. Jangan sampai kada bacapal. Nah ada alas kakinya. Jadi bertutup kepala, balas kaki. Dan baca olehmu ketika hendak masuk ke dalam tandus itu akan doa. Jadi masih di luar lah posisinya nih nah. Posisi masih di luar, hendak masuk. Membaca bismillah. A'udzubillah minar rijsin najis al-khabisil mukhbis asyaitonir rajim. Itu yang panjangnya. Yang paling handap bang, yang paling handap bismillah a'udzubillah. Handap bang lagi aja. Nah, a'udzubillah. Karena tuh timingnya a'udzubillah di situ. Kalau kita membaca bismillah bujur juga. Cuma di situ kita tertimingnya lebih kepada minta perlindungan lawan Allah Taala. Jadi kalau kita menyebut a'udzubillah sudah tersambat di situ Allahnya. Jadi sekurang-kurangnya a'udzubillah. Ngalih jang kadang bisa bahasa Arab aja. Nah, ya Allah, ulun minta lindungi pian. Nah, bahasa kita. Cuma sekali samustawa barang seumur hidup suah membaca nangka ini nah. Jadi hendak masuk WC tating aja juga dulu pulang. Kan kada hafal Bang ya Allah. Kada hafal. Pas di tating. Nah, bismillah a'udzubillah minar rijsin najis al-khabisil mukhbis asyaitonir rajim. Kalau yang populernya nih itu a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu yang populer. Nah, ini yang terpanjang pada yang populer. Artinya dengan nama Allah Ta'ala aku berlindung. Aku berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kekotoran najis yang keji, yang jahat, lagi suka menyuruh orang lain membuat kejahatan, yaitu syaitan yang terkutuk. Nah, berlindung dari syaitan. Jadi ringkasnya nih tuh pemahamannya berdoa itu tujuannya satu aja. Substansinya di situ nah, intisarinya berlindung dengan Allah dari syaitan itu aja. Jadi kalimatnya minimal a'udzubillah. Dan ketika engkau keluar dari WC, hendaklah engkau baca ghufranaka. Ghufranaka itu paling handap sudah. Mun dipanjangi alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Nah, itu nyaman aja baris saja sudah. Sakurang-kurangnya Mbah Bibia keluar batis kiri dulu, lalu batis kanan baca ghufranaka. Maksud ghufranaka ini kita minta ampun lawan Tuhan. Kenapa? Karena waktu dalam WC kita banyak meungut. Ya kalau memikirkan macam-macam memikirkan anak begini dalam WC juga macam-macam di situ. Nah, banyak yang dipikirkan, kadang memikirkan kekuasaan Allah Ta'ala tuh waktu di WC. Padahal jika kita melihat yang tapong ya gugur, yang paget ya kalau kan. Padahal kalau sudah diasah tuh kawan mengapit timbul paget ya. Apabila kita masah ya kalau
Memikirkan tuh luar biasa benar Allah Ta'ala tuh maulahakan. Walaupun kada landap, tapi diulahkan Tuhan yang naran yang keluar di situ lama yang sesuai lawan kemampuannya tuh. Coba pangcakannya yang keluar itu wasi, ayo. Sedangkan yang mengapit itu kada landap. Nah, jadi pas ya kalau keluar lawannya mengapit pas. Artinya ya Allah berikan keampunan kepadaku. Nah, segala puji bagi Allah yang menghilangkan daripadaku akan barang yang menyakiti aku, yaitu kotoran tadi kan bila dilihat akan jadi penyakit, dan mengekalkan di dalam badanku akan barang yang memberi manfaat akan daku. Nah, ada sesuatu yang tertinggal setelah kotoran itu hilang, yaitu sari-sari pati makanan. Itu kada tak umpat terbuang, yang terbuang tuh kotorannya. Nah itu. Jadi intisarinya dua di situlah. Pertama, kita minta ampun lawan Tuhan karena kita di dalam wisi tadi banyak mengungut. Yang kedua, kita berterima kasih lawan Tuhan. Dihilangkan penyakit di parut ini nah itu. Jadi mun kada bisa yang panjang nih yang handap aja. Kayak apa bunyi yang handap? Gufronaka. Itu yang mutabaah lawan nabinya. Mun kada ingat lawan itu, astagfirullah gin jadi aja juga. Astagfirullah. Alhamdulillah japian. Nah ya tuh. Napa masalah mengingatkan gufronaka tuh kada ingat? Napa tadi bacaannya leh aja. Asapin asa gup gitu aja. Nah, astagfirullah aja kita. Yang populernya tuh alhamdulillah. Nah, yang panjangnya kayak tadi. Yang penting kita tahu intisarinya itu yang mana gitu nah. Dan sebaiknya hendaklah engkau siapkan segala yang engkau perlukan untuk beristinja sebelum engkau qada hajat. Nah, itu jelas sudah. Ndak mesti mencongkong banyu kadada. Ya kalau banyu disediakan, dipikirkan sudah jelas jenis itu gayung, cuntang. Banyunya ada, cuntangnya kadada ngalih benar pian. Sediakan berdahulu aja kita. Dan jangan engkau beristinja dengan air di tempat qada hajat. Ini kontekstualnya berbeda lah. Jadi bila kita beristinja yang di tempat kita memang kada mau ya di situ sudah. Di situ mengeluarkan, di situ bebasuh. Ini di zaman Imam Ghazali lain yang kayak wisi kita oyah ini. Model kayak padang pasir. Pindah talindong sedikit. Bahir air di situ. Asal talindong aja tuh. Nah, atau misalnya ada tempat yang pina ramba sedikit di situ, talindong. Lalu karena betuyukannya di situ, bebasuh jangan di situ. Baunya tak hambur-hambur karena kada hilang bendanya. Jadi bebasuh ke tempat lain supaya jangan menghamburakan yang di sini. Nah, itu maksudnya di sini nih. Nah, kalau yang di sini kita amalkan di rumah kita ada cocok. Ya kalau bahira di situ, soalnya keluar ada cocok pulang ya kalau. Nah, jadi kontekstualnya berbeda itu nah. Nah, jadi sini jangan engkau beristinja dengan air di tempat qada hajat yang kayak tadi kasusnya. Dan hendaklah engkau beristibra, malawaskan. Maksud istibra ini mengosongkan daripada air kencing yang masih ada sisa-sisanya di saluran nintoh. Jadi istibra itu artinya tulis di bawah mengosongkan, menghabiskan aja kita atau maniisakan. Nah, maka cara istibra dengan cara engkau berdehem-dehem sambil melalukan jari di bawah kemaluanmu 3 kali. Nah, itu suah sudah ya Allah kita di sini. Cuma di sini kita nih anunya ada adabnya aja sebenarnya. Ada istilah berbicara syarat dan rukun. Cuma adab melaksanakan syarat dan rukun. Nah, ini apa nih? Ini nah, burung lo nih. Ini bagi pelernya. Nah, kalau ini khasapah namanya ini zakar, ini baterai. Ya kalau. Nah, jadi jari tangan kiri ini nih yang berfungsi mau urut ke bawah. Nah, dari sini nah dari kepala khasapah bagian bawah. Nah, satu sambil nah kayak itu berdehem. Oh, misal Tuhan dinyaringi sedikit
mun basa sebelahan ya basa hutan tak. Kayak itu nah. Cuman ini ujar ada sarahnya nih lah, jangan terlalu keras, jangan terlalu gancang, goncang bener aja. Mun gancang bener kalau kopina paget, nah ini yang mulah kancang nih tau lah. Mulah yang mau yang betajak tuh nih yang di bawah sini nih. Bila pian pina lama, pina kandur, nah urut jadi sini. Insyaallah bakancang ini. Ini tambus ke sini sampai ke bawah sini, nah ada di sini urat yang dua di bawah sini, nah urut di situ. Insyaallah bak kuat ini pian. Kada kau praktik pang di sini kita. Perlahan-lahan nih kita sambil berdehem-dehem. Gunanya supaya tiis. Oh, sakalnya sudah kayak itu kada tiis-tiis juga. Berdehem sudah, dia anu kayak itu sudah, ini yang bakamih lah. Lain bahira, kalau bahira lain lagi. Nah, maka bawa berjalan. Cuma berjalan di situ aja berjalan. Dalam wisi kita aja berjalan konyok-konyok, bawa bedungkok dulu apa dulu, bawa yang model kayak angkat batis sebelah kah dulu. Bangkat batis kanan, bangkat batis kiri, mun kaduanya kada kawat hantak. Nah, artinya nah bawa jalan konyok-konyok selamat dulu. Nah, bila sudah rasa berjalan iya sudah. Nya kadang kita bila di bawa jalan tuh tiis bujur tiis tuh. Sebab ujar orang yang sudah yang pernah kejadian kayak ini, sudah bodoh tontong bawa jalan ada rasa keluar. Nah, jadi bawa berjalan berdulu hanya bodoh. Kayak itu jangan bodoh dulu hanya berjalan, pas saya keluar 7 kali udah kena. Bawa berjalan, nah hanya bersih pulang disimbur. Dan jika engkau mau beristinja, sedangkan engkau berada di tengah padang yang luas, artinya alam terbuka nih, maka hendaklah engkau mencari tempat yang jauh daripada pandangan orang banyak. Ya kalau jangan sembarang juga. Supaya tidak tercium baunya dan tidak terdengar bunyinya. Dan hendaklah engkau menghadap kepada sesuatu yang engkau jadikan dinding di hadapanmu. Nah, semak belukar kah? Ya kalau samak-samak itu nah. Tak dinding, kada tapi kelihatan. Dan janganlah engkau membuka auratmu sebelum engkau sampai ke tempat duduk yang di situ kira-kira aman tertutup tuh nah. Ini kisah di alam terbuka lah. Yang pin-pin bakimah kah apakah misalnya buan pramuka ya kalau. Nah kayak itu. Jadi sama kita juga masuk ke WC dulu hanya memacul salawar. Jangan masih di ruang tamu macul salawar sudah. Macul. Nah, hanya masuk ke WC jangan. Dan jangan engkau menghadap ke arah kiblat ataupun menghadap ke arah matahari. Baik itu matahari yang timbul atau matahari yang tenggelam. Jangan mengarah ke situ jadi menyamping je kita. Dan jangan juga menghadap bulan, ini bilanya malam. Sambil melihat bulan, sambil maungut, jangan. Jadi kita menyamping. Jadi kayak ibarat kita ke sini kada kelihatan anunya bulannya itu, menyamping je kita. Tapi ini di alam terbuka. Nah, amun di alam yang tertutup, beruangan khusus kayak kita di sini ada sudah WC, itu biar berhadap kiblat kada apa-apa. Sudah tertutup. Kada masalah. Dan janganlah pula engkau membelakangi yang demikian itu. Nah, ya kalau jadi matahari yang dibelakangi kiblat sama itu juga. Dan bulan yang juga ini menyamping ya kita. Dan jangan engkau qada hajat di dalam air yang tenang. Banyu tenang. Bahira di situ. Biasanya ada buaya, Bang. Jadi sarik buaya. Palihatnya warik kah apakah jambanya gina? Jadi jangan banyu yang tenang. Itu secara hukum alam buaya yang sarik. Secara hukum kemanusiaan biasanya banyu tenang tuh orang nak mencibok banyu di situ. Tak cibok tahi kita kina. Nah, atau di bawah pohon yang berbuah jangan juga. Orang hendak mengambil buahnya, tak ambil nih toh. jatuh. Tak jatuh nih toh. Dan jangan pula di dalam luang atau lubang. Lubang itu tempat binatang, ular, kala, samut dan termasuk tempat jin. Jadi rumah orang lah kita. Jangan kami di situ. Hujan kadang maka banjir je samut namanya nih. Dan jauhilah daripada kencing di atas tanah yang keras. Nah, ini berarti ini kasus di alam terbuka. Amun di WC sudah ada tempatnya sudah.
Jadi tempat yang keras tuh bisanya berupa ulin kah, kayu kah, pohon yang keras kah, atau tanah aja, cuma tanahnya tandus benar, kering benar. Sebab bila kita bakami di situ nya membulik banyunin tuh karena keras. Karena membulik lalu dikhawatirkan karena tapih kita kah, batis kita kah, lalu benajis. Nah itu. Atau di tempat bertiup angin arah ke kita menentang angin, bakami di situ. Nah pada jimus tapih seorang ditiupnya oleh angin ya kalau. Nah karena dikhawatirkan bahwa engkau terkena percikannya. Nah seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ammata adzabil qabri minhu. Artinya sesungguhnya kebanyakan siksa kubur yang terjadi pada seorang hamba adalah berasal sebabnya daripada percikan-percikan najis bakamih tadi. Asal bakamih aja karena tapi bahwa sembahyang perasaan bersihai padahal kada. Dan hendaklah yakni dari sebab tidak berhati-hati dalam bersuci daripada najis. Nah ya kalau. Dan hendaklah engkau duduk ketika qada hajat itu dengan memberatkan. Nah ini untuk buang air besar lah. Hendaklah engkau duduk ketika qada hajat itu dengan memberatkan sebelah kakimu yang kiri supaya lebih mudah keluar najis. Maksud lebih mudah ini supaya supaya lebih tabilak luang burit. Jadi batis kiri ini tuh dibaratakan sedikit. Jadi batis kanan awak ini lebih memiring ke kiri. Jadi batis kanan tak angkat sedikit, lalu yang di bawah tuh tabilak. Nah, banyak caranya lah, cuma diantaranya nangka itu. Diantaranya. Arti memberatkan, kita cenderungkan awak kita ke kiri sedikit. Apabila mencenderungkannya, wah ya hendak keluar aja. Mun belum keluar, kadusah langsung berdiri sama cenderungkan ini belum keluar, panat. Pas hendak keluar aja, pas hendak keluar, nah angkat sedikit, angkat. Jadi karena ini sebelah kiri kita nih, kita bertakan ke kiri, otomatis ini tak angkat sedikit buritnya, lalu tak buka yang di bawah. Nah itu maksudnya. Dan janganlah engkau sudah tadi. Dan janganlah engkau kencing dalam keadaan berdiri. Apalagi munbahira berdiri. Kecuali ketika darurat. Nah, mun darurat ni pian ngalihai. Boleh hai darurat narannya. Dan himpunkanlah digabungnya kita. Di dalam istinja itu antara menggunakan batu, arti istinja ini bebersih. Dengan menggunakan batu boleh diganti dengan kertas tisu yang kasat. Ya tisu yang tak murah tuh kasat. Kalau tisu yang kayak ini kan masih tak lembut tuh, ada yang begulung tuh nah, tak kasat. Nah itu yang terbagus mah hendak istinja. Itu kawal gantian batu. Digabung jasidin bagus tisu yang kasat itu dulu. Hanyar menggunakan banyu dan air. Nah kita kan pernah lagi nih lah. Kalau orang negara sudah kayak itunya, nyepak memang pakai tisu nya gawiannya, mana bebasuh. Ya kalau. Dan jikalau engkau hanya mau menggunakan salah satu di antara dua perkara ini, hendak banyu kah, tisu kah, batu kah, maka hendaklah engkau memilih untuk menggunakan air, karena itu lebih afdal. Nah, lebih membersihkan. Dan apabila engkau mau menggunakan batu saja, walaupun banyu ini ada, cuma kita menggunakan batu, boleh hai. Tapi kan ada syaratnya ya kalau. Syaratnya itu 3. Paling sedikit. Pertama, ini luang burit nah. Di sini keluar kotorannya. Halaqah narangnya ini. Tahi atau kotoran yang keluar ini masih di sekitar sini, kada sampai taka sini. Mau sudah taka sini, taka yang liang buritnya kada kawal lagi pakai tisu pakai batu, wajib pakai banyu aja. Tak karena kita yang sakit parut kan tuh. Itu. Yang kedua masih belum kering. Mau sudah kering,
lawan banyu, ada lawan batu. Yang ketiga, jangan tak campur lawan benda yang lain. Masih murni pun kita yang keluaran itu, yang pun kawan. Nah, itu paling kadan itu. Amun tiga itu memenuhi syarat, ayo aja pakai pian sayang lawan banyu misalnya kan. Ayo aja pakai batu silahkan aja, atau pakai tisu silahkan juga. Maka carilah Jasidin, dan apabila engkau mau menggunakan batu saja, maka carilah 3 biji batu yang suci, yang dapat menyerapkan najis, artinya dapat membersihi, menyucikan dan mengeringkan najis batunya tadi tuh. Jadi jangan batu yang licin, yang pinata kasar-kasar sedikit, jangan juga kasar benar, gurai kena. Apalagi yang landep. Maka engkau sapu dengan batu itu akan tempat keluar najis. Nah, tempat keluarnya sekiranya tidak menyebabkan najis itu berpindah ke tempat yang lain, maka cara menyapunya itu kan sudah juga pedahkan caranya. Nah bulet tuh kan. Kalau kita menyapunya kayak ini kan tetap palit keluar gininya, harus di sini aja. Maka menyapunya arah jarum jam. Nah, anggap nih batu lah. Nah, batu nah. Set sebigi buang aja tuh. Kadidiasi lagi nih, dari sini pulang memutar arah jarum jam, sit buang, nah, bersih sudah tuh. Amun memutar ke sini lalu tak wilayah dari luangnya itu sudah kada boleh lagi, masih di luang-luangnya aja kita. Itu caranya, cara menyapunya. Misalnya pang kayak ini pang, nah batu nah, ini batu aja, luang burit, ini batu. Pian putar 3 kali putar kayak ini ada boleh tak? Jadi bila sudah dari angka 12 kembali ke angka 12 stop, buangnya lagi. Itu caranya. Ambil pulang batu yang hanyar. Kalau batunya pangganal 3 biji, kawa digunakan 3 buncuk. Nah, buncuk di sini dulu nah. Sini pulang. Sini pulang. Nah, kalau 3 buncuk kayak itu. Itu teorinya. Praktiknya coba kan demikian. Dan begitu pula hendaklah engkau sapukan kemaluanmu dengan 3 kali sapu daripada sebiji batu apabila batunya ganal. Ya kalau jadi 3 buncuk naranya. Dan jikalau belum hasil bersih walaupun dengan 3 biji batu, maka hendaklah engkau sempurnakan istinjamu dengan 5 biji batu atau 7 biji batu, sehingga jadi suci tempat keluar najis itu. Nah, 5, 7 belum juga habis saya pelatar yang pekarangan tuh batu bekas pian ya. Baik pakai banyu aja sudah. Nah, ini kan istilahnya banyu darurat ya, kalau banyu tuh ada darurat, nah itu ay. Dan bilangan batu itu disunatkan ganjil. Nah, 3 jadi 5, 5 jadi 7, 7 jadi 9. Jadi pian lah amun pian tekana misalnya tulak ke Makkah kah, berjalanan ke daerah-daerah pelosok-pelosok yang kampungnya tuh. Amun di kotanya kada ada lagi batu, samin bertahan ya Allah. Cuma bahari belum bersamin banyak kayak batu. Cuma di kampung-kampungnya tuh, ke pelosok-pelosoknya, bila pindah banyak batu jangan diambil aja pian. Gawian orang Arab sudah entah. Dan menyucikan tempat keluar najis itu hukumnya wajib. Nah, tempat keluar najis itu hukumnya wajib, menyucikan sampai hilang yang 3 yang lah, warna, bau, rasa. Yang paling menentukan rasa. Liirkah, kasatkah sudah. Nah itu. Dan janganlah engkau beristinja dengan kanan. Tapi ini ada suatu kasus di tangan kiri. Tangan kiri ada ABC. Cuma bertulis kalimat Allah di tangan kiri. Mulai ajal dari lemparut sudah bertulis kalimat Allah di sini. Paksa tangan kanan basuh. Ada nang itu ya Allah. Nah. Dan hendaklah engkau membaca doa setelah selesai istinja itu. Nah,
Ini membacanya ini ada dua cara. Ini kan imbah tuntung bebersih. Sudah bebersih tuntung. Nah, bisa membacanya masih dalam WC kalau kita di WC. Atau bisa sudah keluar dari WC. Kalau masih dalam WC, nah membacanya dalam hati ini nih. Tapi kalau orang berada di padang alam terbuka, nya kan kada di WC, langsung aja kada perlu basalang keluar ke mana, memang sudah di luar berdahulu. Langsung aja. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Artinya, ya Allah, sucikanlah hatiku dari sifat munafik. Arti munafik ini pemahaman intisarinya lawan pandangan manusia baik-baik, di pandangan Allah nya buruk. Nah itu munafik, tuh hakikat munafik itu. Memang cirinya 3 ya, kalau cuma hakikatnya apa? Di pandangan manusianya baik, di pandangan Allahnya buruk. Dan peliharakanlah kemaluanku dari kejahatan seperti zina. Kita ini kenapa bisa berzina? Memang kita kada pernah berdoa minta pelihara panglawan Tuhan. Coba cak kita mengamalkan nih hari-hari misalnya. Ciri Allah memelihara, kita minta peliharakan. Ciri Allah hendak memberi, ciri Allah hendak memberi, kita muntung meminta. Nah, itu ciri itu. Ciri Allah hendak kada memberi, kita kada meminta. Ciri orang mati husnul khatimah, inya meminta husnul khatimah. Itu cirinya tuh. Ciri meninggal dalam keadaan buruk, inya kada pernah berdoa minta husnul khatimah. Jadi jangan diandak ciri kada bagus tuh di awak. Dan hendaklah engkau menggosokkan tanganmu, nih imbah tuntung, tangan kiri, tanganmu yang kiri yang bakas digosokkan ke situ kepada tanah atau dinding. Tapi dinding ini dinding yang timbok lah, yang terbuat dari tanah juga. Nah, gosokkan ke tanah situ. Atau dengan sabun yang kita wiyah ini. Ini kesabahari orang tanah ya, kalau menetralisirnya nih. Setelah selesai daripada istinja, kemudian engkau basuh akan tanganmu itu. Bisa pakai sabun kah, pakai rinso kah. Yang ketiga, adab-adab berwudu, mengambil air sembahyang. Apabila engkau selesai, nah ini penting benar dulu lah. Jadi di kitab ini kadada berbicara masalah rukun wudu, syarat sah wudu, kadada itu sudah di parukunan semalam. Apabila gawian kita sesuai rukun, sesuai syarat, sah sudah. Tapi setiap yang sah ini bisa jadi pandang Tuhan, walaupun diterima tapi dipandang Tuhan buruk. Kenapa? Kadada ba'adab. Nah, maka kitab ini membahas masalah supaya amal ibadah kita yang sudah sah itu dipandang Tuhan baik, bernilai. Maka kitab ini membahas masalah adab-adabnya. Apabila engkau selesai dari istinja, tuntung bebersih sudah, maka janganlah engkau meninggalkan bersiwak, bersikat gigi ya kita. Karena bersiwak itu matharatun lil fami wa mardatun lirabbi wa maskhatatun lisyaitani. Artinya bersiwak, bersugi, bersikat gigi itu mensucikan mulut dan menyebabkan keridhaan Tuhan dan membencikan bagi syaitan. Nah, syaitan itu kada katuju kalau kita melihat gigi kita bersihnya, ada katuju syaitan tuh. Jadi misalnya kita itulah masuk ke daerah suatu yang rawan, banyak buah hantu segala macam, berhubungan dimasuk. Pokoknya siapa yang giginya paling igat itu yang didatanginya dahulu oleh si hantu ini. Kenapa? Nya katuju. Kenapa katuju aja? Takuni kadinya. Kenapa katuju? Dan lagi di antara kelebihan bersiwak,
Salatun. Salatun boleh dibaca salatun, boleh dibaca salatan pemulaan tuh. Karena nakirahnya setiap nakirah itu bisa. Kalau nya sudah cakanya as-salatu alif lam enggak ada lagi, tetap dibaca as-salatu. Tapi karena nya masih nakirah, boleh dibaca salatun, boleh dibaca salatan. Kalau dibaca salatun maka jadinya jadi khabar. Apabila dibaca salatan jadi maf'ul bih. Mana pak fi'il dan fa'ilnya? Nah, tusalli salatan bisiwakin afdalu. Nah, tusalli salatan ini yang sedang belajar nahwu ya kalau tusalli salatan bisiwakin afdalu. Nah, gitu. Jadi sembahyang bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bila siwakin. Artinya sekali sembahyang dengan bersiwak adalah lebih afdal daripada 70 kali sembahyang dengan tiada bersiwak. Amun kita mulai rumah hendak sembahyang maghrib, bersikat gigi sudah di rumah, masuk sudah tuh. Kada masih harus yang bakayun itu bang. Lah di rumah bersikat gigi, iya aja sudah. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli salat." Nah, jikalau aku tidak menyusahkan ke atas umatku, pasti aku wajibkan mereka bersiwak pada setiap kali sembahyang. Jan Nabi cakanya kada memberati umatku, aku wajibakan sudah. Mun bagi Nabi ini wajib. Bagi Nabi. Kalau bagi umat sidin sunnat muakkad setengah wajib. Dan sabda baginda lagi, umirtu bisiwak hatta khasitu ayyuktaba alayya. Artinya aku selalu diperintahkan bersiwak oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala selalu memerintahkan aku bersiwak sehingga aku khawatir. Artinya bertanya-tanya bahwa bersiwak itu akan diwajibkan ke atasku. Jangan-jangan kena diwajibkan Tuhan. Ujar Nabi nih, model kayak khawatir Nabi. Sebab bila diwajibkan banyak pulang gawian yang wajib nih. Kemudian hendaklah engkau duduk menghadap kiblat di atas tempat yang sedikit tinggi supaya engkau tidak terkena percikan air. Nah, jadi kita pauduan sudah pas saja sudah kita pauduan kita ini nih. Pas saja sudah posisinya tempatnya ya kalau. Nah, menghadap kiblat juga ya kalau. Dan baca olehmu ketika itu akan doa. Nah, membaca doa masih belum bodoh lagi nih, hanyar handak hanyar bodoh. Masih duduk hanyar cakai ibarat itu tangan masih kayak ini nah. Masih nah aja kita. Nah, baca ayat doa Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Artinya dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari gangguan syaitan. Dan aku berlindung denganmu daripada kehadiran mereka itu di sisiku. Nah, itu dulu dibaca. Imbah sudah membaca itu, kemudian basuhlah kedua tanganmu 3 kali. Sudah basing tangan tadi ya, kalau baju sudah basing-sing. Basuh 3 kali. Sebelum engkau memasukkannya ke dalam bejana. Artinya sebelum lagi kita hendak memulai. Ini kisah yang dalam bejana lah. Kalau kita di sini nih, cakai ibaratnya itu belum lagi kita mencibuk banyu tuh. Nah, belum kita menggunakan banyu hendak membasuh muha tuh. Nah, tangan dibasuh dulu. Tapi sebelum basuh tangan, baca doanya tadi. Sambil bersiap-siap ya kita. Jadi 2 kali membaca nih. Kemudian basuhlah kedua tanganmu 3 kali sebelum engkau memasukkannya ke dalam bejana dan baca olehmu doa ini pulang. Nah, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Nah, artinya ya Allah aku memintakan engkau akan tuah dan berkah. Tuah itu ibarat tuah aja kita. Dan aku berlindung denganmu daripada sial dan kebinasaan. Tuah sial, lalawanan barakah kebinasaan. Jadi nangka ini ada 2 nih, belum lagi bodoh nih. Sudah 2 macam doanya.
sudah menghadap kiblat. Ini kalau posisi kawah menghadap kiblat lah, menghadap kawah ada Bapak. Nah, baca ayat bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin sambil manun ini. Nah, lalu basuh tangan, Allahumma inni as'alukal yumna. Itu maksudnya. Wal barakah wa a'udzubika min sumi wal halakah. Nah, paham ya lah? Jadi itu balirit aja gawiannya itu. Bersambung-sambung. Kemudian hendaklah engkau berniat untuk mengangkatkan, menghilangkan hadas atau berniat istibahatas shalah. Artinya membuat sesuatu yang membolehkan sembahyang. Artinya bila sudah berwudu boleh sembahyang, sah sembahyang. Maka hendaklah niatmu itu tidak hilang sebelum engkau membasuh muka supaya sah wudu. Bahwa kita hendak berwudu tuh jangan hilang waktu banyu kita pakai hendak menuju ke muha. Waktu banyu yang ada di muha gugur ke muha tuh kasadaran kita hendak berwudu tuh masih ada, bersambungnya kita. Nah itu. Jadi inilah biar hingga sini dulu lah, cuma praktiknya kita tahu ya. Kalau jadi ada dua macam doa tadi, dua macam. Yang pertama nah, supaya kita ingat yang diulangi lagi nah. Jadi menghadap kiblat dulu. Kenapa kita harus ke ini aja? Imam Ghazali menuntun kita ke ini kenapa? Karena Imam Ghazali ini waktu mengarang kitab ini sidin yaqdzah dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah yang membimbing sidin. Jadi karangan-karangan Imam Ghazali ini kelebihannya sidin mengambil hadis itu bukan dari perawi-rawi hadis yang di atas sidin. Sidin langsung ke Nabi. Maka bubuhan para ahli hadis ini meneliti sesuai yang sidin ambil ini dengan para periwayat hadis sama. Nah itu. Jadi sambil menghadap kiblat, nah baca ayat bismillahirrahmanirrahim. Sakurang-kurangnya bismillahirrahmanirrahim. Lah, sakurang-kurangnya. Kalau dilajuakan Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Nah, satu sudah tak. Lalu basuh tangan naik Allahumma inni as'aluka. Bismillah sudah tadi. Ya kalau Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah. Sekurang-kurangnya situ ya Allah minta keberkahan. Jangan sampai disialakan. Nah, itu doanya. Artinya tuh. Nah, hanya baniat. Nah, caranya itu. Di situ dulu kita lah. Kita baca Ratibul Atas dulu. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاء الراتب وشيخ علي بن عبد الله بارسم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاء وصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم من الرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله خاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يغلب الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا الشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا البقيه المقدم محمد بن علي النبي ورسوله وبره وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا خذ بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العاصم إلى روح سيدنا علي ابن عبد الله بارسم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العاصم ورسولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليه وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وجاعن وضبر ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وعنصر الوهدي وفلك وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين وخصوصا لجميع مشايخنا ومعلمينا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم ورحمهم وعافهم واعف عنهم بالعزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله.